Oke, balik lagi di RF Corner. Ya, kali ini kita mau sesuai janji kemarin mau review anime original Netflix, yaitu apa tak? Yasuke. Asik. Yasuke. Yasuke. Ah, Jadi ini anime apa Rut sebenarnya Rut? jadi ini sebenarnya gimana ya? Gue mau ngomong ini sejarah, bukan sejarah. Mau ngomong ini fantasi, tapi ada unsur sejarahnya. Ini bingung ini sebenarnya mau kategorikannya. Karena ini boleh spoiler gak sih sebenarnya? Ya boleh nanti masukin spoiler. Tiba-tiba tengah-tengah perang ada robot. Iya Ya makanya. kan? Cuman gini nih, buat yang ini pelajaran sejarah singkat. Gimana Rut? Mana kan suka baca-baca sejarah nih? Ya. Nah, silakan. Jadi intinya adalah Yasuke itu dalam sejarahnya merupakan samurai kulit hitam pertama. Kulit hitam di sini tuh benar-benar orang Afrika. Kulit hitam pertama di Jepang. Jadi dia merupakan pelayan dari Oda Nobunaga. Ya, jadi dia kalau dari sejarahnya jadi dia dibawa sama pendeta apa misionaris ya. Misionaris ya istilahnya misionaris sebagai budak mereka dibawa ke Jepang. Kebetulan Oda Nobunaga lihat dan karena wah ini kok kulitnya hitam, dipikirnya kotor, digosok, kok nggak luntur-luntur. Baru tahu oh ternyata ini orang kulit hitam. Akhirnya dibebasin dan karena dia merasa tertarik, akhirnya dijadiin pelayan dan sampai akhir dia setia sama Nobunaga. Nah, itu pelajaran sejarah singkat. Nanti mau ada review Yasuke pribadinya, in-depth. Oke. Sekarang gimana masuk kayak review dulu? Nah, review kalau sekarang nih kita mulai dari review animenya sendiri ya. Tadi kan udah ada sejarah singkat si Yasuke-nya itu kayak apa. Nah, untuk untuk kita dari sisi kita mau sinopsis dulu apa mau langsung review aja kayaknya. Langsung review aja ya. Ya lanjut. Ya, kalau kita mulai dari sisi positifnya ya. Sisi positifnya, jujur animasinya bagus. Dari segi animasi Oke. Ya, animasi Gureto Daze. ya, Gureto wibunya kalau terus. tapi belum, masih positif ya. Oke, segi animasi oke. Terus juga battle scene-nya bagus, terutama kayak yang duelnya gitu. Itu oke. Mantap. Terus voice actingnya si voice actor si Yasuke yang baik yang versi Jepang maupun yang versi Inggrisnya itu bagus. Jadi bisa nangkep kayak apa ya, orang-orang yang apa ya, mungkin punya penyesalan atau punya PTSD gitu kan. Jadi dia kelihatan bahwa saya nggak mau lagi perang, nggak mau inilah segala macam. Nah itu bisa ketangkap. Terus apa ya, story wise sebenarnya oke sih. Story wise itu sebenarnya oke kalau memang Anda suka genrenya gitu. Story wise oke gitu. Dan itu sih kalau dari gue sisi positifnya. Dari Anda seperti apa? Positifnya ada beberapa penggambaran yang detail. Jadi yang ternyata orang Afrika kalau tampaknya itu putih. Oh ya, maksudnya yang keturunan. Iya, jadi ada beberapa detail yang cukup diperhatikan. Bukan putih, kemudian kulitnya lebih terang dari kulit yang lainnya kan. Tadi juga setuju sama animasi, sama beberapa metalnya juga bagus. Itu sih sebenarnya yang buat orang oke gitu. Terutama kayak waktu yang battle yang waktu awal-awal sih. Pertama yang pertempuran Honoji-nya sendiri kan, yang opening scene itu awalnya bagus, cuman ya nanti penjelasan berikut. Terus juga yang duel di sungai kan, itu keren sih. Eye catching. Ya, itu bagus. Terus itu sisi positifnya. Nah sekarang lo silakan negatifnya apa? Sebenarnya ini balik lagi, ini sebenarnya bukan gini, ini negatif menurut gua ya, bukan berarti itu negatif per se gitu. Itu negatif menurut gua pribadi, nggak tahu buat Fausta nih. Yang buat gua pribadi negatif
Tadi kayak kata Fausta bilang, gue ngikutin atau gue sering baca-baca kayak sejarah novel, baik novel sejarah, nonton film historical dan lain-lain lah. Dan Yasuke ini salah satu anime yang cukup gue tunggu dari bahkan maksudnya dari waktu trailer pertama keluar. Iya. Walaupun sebenarnya waktu trailer pertama keluar udah agak mencurigakan sih, cuma maksudnya waktu itu masih ekspektasi gua adalah ini merupakan animasi yang menceritakan sosok Yasuke. Iya. Gitu kan. Yang samurai kulit hitam pertama di Jepang. First wibu. First wibu. Iya, first wibu gitu kan, memang. hitungan yang benar. Nah, jadi ekspektasi gua adalah ini film atau ini animasi historik gitu, maksudnya ada unsur sejarahnya. Oke lah, mungkin ada apa ya, ada bumbu di kanan kiri atau ada fantasi atau apa, ada imajinasi dari si penulis ceritanya. Oke, that's fine. Tapi saya tidak menyangka ini ternyata jadi apa ya, steampunk X magic. Iya gitu. Jadi setting ceritanya jadi ini ada di alternate universe ya alternate reality Jepang abad 15-16 lah. Abad 15-16. Cuma di situ mulai ada mecha, mulai ada magic ya kan, mulai ada oke lah magic, mungkin masih masuk mechanya aja yang agak-agak. Terus apa, ada panah bisa jadi gara-gara sihir, bisa jadi beam. Ya bisa jadi beam gitu, bisa jadi kayak blaster. Enchance ya. Terus juga dalang pengkhianat, dalang pembunuhan Nobunaga tuh ternyata ada entity, ada keberadaan khusus lah gitu. Okay. Yang ternyata mendalangi pengkhianatan Mitsuhide Akaichi terhadap Nobunaga. Itu ngebuat agak-agak kok gini sih. Tiba-tiba wak-wak ya gitu kan. Jadi gue berharapnya tadi itu kita dapat kayak misalnya detail Yasuke-nya, misalnya dia mulai benar-benar detail Yasuke-nya, kenapa dia kerja maksudnya kenapa dia bisa jadi samurai, terus dia ikut perang apa aja dan segala macam lah gitu, detail gitu. Kita memang akan dapat sedikit flashback masa lalunya Yasuke dan sebagainya, tapi gak in depth gitu. Gue nggak masalah kalau mau menceritakan oke, ini terjadi setelah setelah peristiwa Honnoji, setelah Nobunaga meninggal, itulah tak. Jadi intinya gue tadi ngarepin bahwa ini tuh film historiknya Yasuke, kita bisa ngelihat ya kayak biografi mungkin istilahnya, kayak biografinya Yasuke. Tapi sayangnya ternyata ini jadi reimagining, jadi fantasi lah gitu. Makanya agak-agak kok sayang kenapa harus bawa nama Yasuke-nya gitu. Jujur bukan berarti genre ini jelek, tapi buat gua gitu, yang wibunya mendalam gitu. Bukan wibunya mendalam, maksudnya gua senang menurut gua cerita sejarahnya sendiri atau biografi kalau kita nilai dari biografinya itu sudah oke. Tapi begitu di otak-atik gitu ya, bukan cuma ditambah bumbu literally di acak-acak gitu ya, tambah macam-macam lah ya. Jadi agak-agak gitu. Walaupun kayak tadi gue bilang dari segi positifnya, dari segi animasi atau segala macam itu udah gini gitu. Sudah sesuai budget. Iya, sesuai budget. Netflix gitu ya kan. Namanya produksi Netflix kan berarti budgetnya sudah oke gitu. Tapi storyline apa segala macam kurang. Iya, dan maksudnya dari premis ceritanya ya. Dari mana rating berapa nih?
Rating gua ini 5 dari 10 sih. Waduh. Oke. Ini jarang banget gue bilang 5 dari, maksudnya gimana, jarang banget gue nonton film terus habis itu gue ngomong ini 5 gitu. Jarang. Soalnya gini, gue bisa menikmati fight scene dan dan lain-lainnya, tapi gue nggak bisa engross ke si ceritanya, maksudnya apa ya, menikmati ceritanya gitu. Makanya gue bilang ya kalau gue cuman mau nonton mau nonton battle scene dan lain-lainnya mungkin ini gue bisa nonton, tapi kalau untuk menikmati dan ceritanya nonton 6 episode, bahkan walaupun cuma 6 episode gitu, gue nggak tidak bisa. Ya, not my cup of tea gitu. Ya. Jadi menurut kalau Anda ada menemukan sisi negatif? Kalau dari saya ya, kenapa saat di bar ya, kenapa minumannya digeser? Kenapa kayak di bar barat? Wahai. Oh iya, terus itunya juga dia udah mug. Ya, mug ya. Seingat gue itu jadi si Yasuke lagi pesan gitu kan. Terus tiba-tiba siap gitu. Setahu saya, Ruth, yang tidak pernah ke Jepang juga tidak ada yang tradisional begitu atau apakah ada? Gini, gue nggak pernah kabar sih. Cuman maksudnya setahu gue, at least dari beberapa setting tuh ya, kalau ini nggak ada di counter, gimana nggak ada meja counter gitu, kecuali makan sushi gitu kan. Tapi kalau biasanya kalau buat minum apa, at least minumnya pada masa dulu tuh ya nggak ada yang kelosor gitu shot. Tuh ya, ada beberapa detail memang kenapa begini. Dan lagi kan tadi kita lihat ada robot, ada magic, tapi dari beberapa bangunan masih tradisional gitu. Jadi kata orang ini setengah-setengah secara modernisasi lingkungannya juga nggak ada yang berubah dari Jepang yang lama gitu. Iya, jadi gimana ya, mungkin jadi kayak, jadi ini tuh mau dia udah modern apa masih tradisional apa gimana gitu ya kan, gitu. Dan sebenarnya memang ada sedikit sedikit unik aja kan, modernisasi Jepang di Sengoku Jida itu yang mulai masuk ada Tanegashima dan lain-lain. Terus juga armor yang jenis barunya mereka itu kan masuk karena ada pengaruh dari misionaris kan. Nah, zaman itu udah ada masuk belum sebenarnya? Atau Yasuke udah lah, pada Sengoku Jida itu kan harusnya udah masuk kan Tanegashima dan segala macam kan, itu justru ngejamurnya di sana. Okay. Nah, tapi dengan mereka sudah punya robot harusnya lebih walau lagi robot ya. Berarti yang dibawa sama misionaris itu apa, bom nuklir gitu, maksudnya apa gitu kan, senapan mesin ya kan. Makanya ya itu agak gimana ya, agak sayang gitu maksudnya. Karena memang orang setuju, jadi kan premisnya bilang ini menceritakan samurai dari Afrika yang di Jepang, jadi orang pikir oke, ini sejarah yang dari POV-nya si Yasuke, ternyata wow gitu kan. Makanya waktu lihat scene pertama juga, what ini ada apa ini? Tiba-tiba ada robot terbang. Oi, kita salah nonton kah apa kayak ini? Evangelion apa ini Gundam? Apa ini apa gitu kan? Tapi salah nonton ya. Ternyata ya udahlah, ternyata begitu. Ternyata gitu. Tapi ya oke lah sebenarnya. Ya pokoknya oke lah. Sebenarnya ini mantap sih. Ini tambahan nilai negatif. Beberapa penggambaran tentang si Oda Nobunaganya di beberapa flashbacknya dari Yasuke juga jujur agak kurang, tidak seperti itu ya Nobunaga gitu mas? Bukan, maksudnya at least di imajinasi gue atau dari beberapa buku karakternya nggak kayak gitu. Okay. Waktu at least pada zaman yang si tokohnya dikeluarin ya, maksudnya tokoh Nobunaga yang di umur segitu atau di zaman itu harusnya nggak kayak gitu karakterisasinya. Cuman yang di sini agak lebih apa nih, lebih kejam, lebih santuy gitu kan. Justru lebih flamboyan, makanya agak really gitu, maksudnya waktu lihat really kayak gini ya oke lah. Cuman balik lagi, kenapa review kita mungkin yang ini agak negatif, karena
satu kalau gue pribadi this is not my cup of tea, dan memang saya merasa dikecewakan gitu dari ekspektasinya apa ternyata dapatnya apa gitu. Jadi nilainya memang agak-agak ini. Tapi so far sebenarnya kalau memang Anda pecinta genre animasi apa ya, mungkin istilahnya mecha magic itu kayaknya oke deh. Apalagi kalau misalnya Anda suka kalian suka Nobunaga the Fool misalnya kayak kan gitu. ada obat-obatannya juga ya kan. Itu kalian kemungkinan besar akan menyukai anime ini, dan ini cukup layak sih untuk ditonton. Tapi for me personally satu kali nonton udah cukup. Tidak perlu rewatch ya gitu, dan katanya mau ada season 2-nya, cuman kayaknya season 2-nya gua nggak ngikutin gitu. Oke. Jadi next kita review apa nih? Next kemungkinan besar kita akan mulai bikin segmen-segmen reviewan lain. Jadi Anda akan bertemu saya sendiri, Anda akan bertemu Fausta sendirian, kita tidak bareng-bareng mulu gitu kan. Jadi woi gitu. Untuk dan untuk berikutnya berarti kita mau review komik, mulai review komik manhwa. Itu ya itulah pokoknya kita akan mulai review itu juga gitu. Nah, kalau misalnya Anda butuh rekomendasi komik-komik bagus gitu, bukan komik-komik yang menurut kita oke gitu, worth it buat dibaca, buat di binge read atau apapun, jangan lupa ya like, subscribe, dan nonton video-video berikutnya. Itu dijamin Anda bakal menemukan banyak ternyata Fausta sama Rudy bakal baca yang beginian gitu. Ya gitu. Oke. Saya kayak udah sampai di sini. Saya Rudy. Saya Fausta. Ya, see you next video. Bye bye.